kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang tahta di kerajaan surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur Bapa atas segala kemurahan Tuhan yang senantiasa memelihara kami dalam perjalanan hidup kami. Hingga pada saat ini Bapa, Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk membaca dari firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus yang mengisi hati dan pikiran kami, memberikan hikmat dan pengertian, agar kami memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam perjalanan hidup kami. Juga hamba-Mu Pendeta Luther Nupia Malase yang akan menyampaikan firman-Mu dalam ibadah ini, berkati secara luar biasa Bapa, dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk hari ini kita diambil dari Injil Matius pasal 16, dimulai dari ayat 21 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Baik, shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan atau minggu terakhir dari bulan Agustus. Dan kita masih melaksanakan ibadah secara online Bapak Ibu. Tentu kita berharap bahwa pada waktu yang tidak lama lagi kita sebagai jemaat bisa berkumpul kembali Bapak Ibu. Dan itu adalah kerinduan kita semua. Meskipun kami tidak akan henti juga menyampaikan kepada seluruh jemaat agar kita mampu dan mau untuk bersabar karena situasi pandemi COVID-19 yang belum mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah secara offline. Baik, hari ini saudara terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi dengan tema yang juga merupakan bagian dari ayat
atau salah satu ayat dari pembacaan kita tadi, ayat yang ke-24, yaitu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa keputusan yang paling penting, yang paling atau yang pernah kita ambil di dalam hidup kita? Jadi saya ulangi sebuah pertanyaan sebagai pembuka khotbah ini. Apa keputusan penting yang mungkin pernah menjadi pergumulan yang sangat dalam hidup kita? Keputusan yang kita ambil, keputusan yang paling penting yang kita ambil di dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu boleh merenungkan pertanyaan ini terlebih dahulu sebelum kita boleh menjawabnya masing-masing nanti. Mungkin saja ada yang mengatakan di antara kita, saya waktu itu bergumul Pak, ketika memutuskan ingin menjadi seorang apa, dalam arti pekerjaan atau profesi. Itu salah satu keputusan yang penting Bapak Ibu, yang mungkin bergumul, Bapak. Kita pada saat bergumul begitu dalam. Karena tidak sedikit orang yang menyesal Bapak Ibu ketika sudah menjadi seseorang atau dalam pekerjaan tertentu, dan dia mengatakan, dulu kalau saya tidak salah mengambil keputusan, mungkin saya tidak begini saat ini. Kira-kira seperti itu. Salah satu keputusan penting adalah ketika kita ingin menjadi seorang dalam pekerjaan apa. Atau misalnya ada juga yang mengatakan, keputusan yang paling penting Pak Pendeta yang pernah saya ambil dalam hidup saya adalah menikah dengan siapa. Saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sebagian besar setuju dengan yang saya katakan tadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak sedikit juga pasangan-pasangan dalam rumah tangga yang saat ini seperti menyesali Bapak Ibu. Kalau dulu Pak, banyak yang suka sama aku sebenarnya, tapi entah kenapa jadinya sama orang ini. Ada bahasa-bahasa yang sebenarnya menyeratkan penyesalan di sana. Dulu saya bergumul Pak, mau terima dia atau tidak. Dulu saya bergumul Pak, mau ini atau yang itu. Tapi ya mau gimana lagi Pak, sudah terlanjur, dan seterusnya dan sebagainya. Intinya keputusan menikah dengan siapa, menurut saya salah satu keputusan yang paling penting yang pernah kita ambil dalam hidup kita. Tapi di atas semuanya itu, saudara-saudara yang terkasih, ada lagi keputusan yang paling penting, yang tidak hanya menyangkut kepentingan dan kebahagiaan kita selama di dunia, tapi keputusan yang paling penting yang menyangkut keselamatan kita, baik itu di sekarang di dunia maupun dalam kehidupan yang akan datang. Yaitu keputusan untuk percaya kepada siapa. Dan inilah menurut saya menjadi pertanyaan penting dari apa yang Tuhan tanyakan atau sampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Walaupun sebenarnya keputusan ini adalah keputusan yang tidak gampang, karena didahului dengan semua pemberitahuan bahwa keputusan itu mengandung resiko Bapak Ibu, mengandung sebuah konsekuensi yang tidak mudah atau yang tidak sederhana. Akan bisa dikatakan Bapak Ibu, keputusan ini adalah keputusan yang sebenarnya sangat dekat dengan bahaya atau kematian. Entah kenapa Tuhan Yesus Bapak Ibu justru menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya yang sedang bergumul kuat pada saat itu untuk percaya dan mengikut dia atau tidak. Umumnya kalau seorang ingin menjadi seorang pemimpin yang memiliki banyak pengikut Bapak Ibu, tentu dia akan mengkampanyekan sesuatu yang baik, menjanjikan sesuatu yang menyenangkan kepada calon pengikutnya. Ibarat seorang sedang ingin menarik perhatian banyak orang untuk menjadi pengikutnya Bapak Ibu, maka dia akan memberikan sesuatu yang baik, yang menjadi sesuatu yang bisa dikatakan daya tarik bagi orang yang ingin mengikutnya. Itu prinsip yang saat ini saya kira kita mengerti semua.
Tapi justru dalam bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus justru secara jujur Bapak menyampaikan bahwa kalau engkau mengikut aku, engkau akan mengalami hal yang sangat berat. Engkau akan mengalami penderitaan, engkau akan mengalami yang namanya salib. Kalau engkau ingin menjadi pengikutku. Ini suatu yang sebenarnya kalau kita lihat dalam satu sisi merupakan hal yang kontradiktif Bapak Ibu. Satu sisi ia ingin supaya orang-orang percaya kepadanya. Tapi di sisi yang lain ia justru menampilkan sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka yang ingin mengikutnya. Tentu hal ini juga yang nanti akan kita tanyakan kepada diri kita masing-masing Bapak dan Ibu. Apa yang menjadi keputusan kita? Teks pada hari ini sebenarnya adalah sambungan dari khotbah minggu yang lalu, minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. Kalau minggu lalu kita mendengarkan khotbah atau firman Tuhan tentang bagaimana atau baru saja murid-murid dan khususnya Simon Petrus mengatakan dengan tegas sebagai sebuah ungkapan yang jujur dalam dirinya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Kristus, anak Allah yang hidup itu. Maka sekarang justru sesaat setelah itu, kalau kita lihat dalam kronologi waktu, dalam Injil Matius yang tadi kita baca, justru langsung diuji dengan sebuah keadaan Bapak Ibu, yang sangat berlawanan dengan situasi itu. Jadi ibaratnya Bapak Ibu lagi tinggi-tingginya keyakinan Simon Petrus, lagi mantap-mantapnya dia begitu bersemangat untuk mengikut Tuhan. Justru di saat itu Tuhan justru menampilkan hal yang berlawanan dengan itu. Mari kita perhatikan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan ulang. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saya yakin Bapak Ibu Petrus belum sepenuhnya mengerti. Karena saat itu kebangkitan Tuhan belum terjadi. Bahkan kita pun manusia pada zaman ini yang telah berkali-kali mendengarkan tentang kebangkitan Tuhan dalam peristiwa Paskah, masih banyak juga yang belum mengerti dan percaya. Sama seperti murid-murid pada saat itu. Apalagi Petrus membayangkan Yesus adalah Mesias, Raja yang dinanti-nantikan, dan mereka akan mendirikan sebuah kerajaan di dunia yang akan mengalahkan kerajaan Romawi atau kerajaan Israel saat itu yang menjajah mereka atau yang menindas warga masyarakat, dan mereka akan menjadi orang-orang penting dalam kerajaan Tuhan Yesus itu. Itu yang mereka bayangkan sebagai sebuah cita-cita Bapak Ibu, dan tidak pernah terpikirkan kepada mereka kalau Tuhan Yesus pada akhirnya akan mati di kayu salib. Dan itu sangat jauh dari apa yang mereka bayangkan. Jadi kita bayangkan bagaimana saat itu Bapak Ibu murid-murid mungkin bisa dikatakan bisa jadi sangat kecewa dengan pernyataan Tuhan. Bisa jadi mereka sangat marah dan tidak setuju. Bisa jadi mereka sangat mengatakan, apa-apaan? Kita baru saja membangun sebuah cita-cita yang besar. Tapi engkau mengatakan aku akan mati. Dan seterusnya dan sebagainya. Pernyataan itu saya kira beralasan Bapak Ibu kalau kita melihat pada ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kita dapat menyimpulkan Bapak Ibu Petrus mewakili murid-murid yang lain yang menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap apa yang Tuhan katakan tadi. Padahal sesungguhnya yang Tuhan katakan itu adalah yang sebenarnya dan yang memang akan terjadi. Maka kemudian pada ayat yang ke-23 Tuhan Yesus menyuruh atau seperti mengusir Petrus yang mengandaikan seperti iblis Bapak Ibu, atau menjadi iblis yang ingin menghalangi rencana Tuhan untuk mewujudkannya sebagai misinya di tengah-tengah dunia. Lalu ayat yang ke-24 sebagai bagian dari tema kita pada hari ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Tiga kata ini atau tiga kalimat ini menurut saya begitu terkenal Bapak Ibu, sering dijadikan sebuah ayat emas atau semacam jargon Bapak Ibu. Kalau kita sering melihat di kendaraan-kendaraan atau di pintu-pintu atau di sebagai aksesoris rumah Bapak Ibu, kita sering mendengarkan atau baca kalimat ini. Apa arti dari kalimat ini? Yang pertama, apa arti menyangkal diri? Menyangkal diri itu berarti Bapak Ibu, kita mengatakan tidak kepada keinginan kita sebagai manusia. Contohnya Bapak Ibu, saya ingin pagi hari Minggu ingin santai, ingin melepaskan kepenatan setelah 1 minggu bekerja, dan ingin tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu sebagai kompensasi. Itu keinginan daging Bapak Ibu. Tetapi kita tahu itu bukan kehendak Allah. Sehingga kemudian kita lakukan adalah meskipun kita ingin bermalas-malasan, ingin santai dan tidak melakukan apa-apa, tapi karena kita tahu itu kehendak Allah, maka kita beribadah Bapak Ibu, walaupun secara online seperti hari ini. Itu salah satu contoh Bapak Ibu menyangkal diri. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Ada kalanya kita harus berperang dalam hati nurani kita untuk melakukan apa yang kita sukai sebagai keinginan duniawi. Aku maunya ini Tuhan. Tapi aku tahu itu bukan kehendak-Mu. Ya, kemudian kita mengatakan no untuk keinginan daging dan yes untuk kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, apa arti memikul salib? Salib itu bagi orang-orang Romawi pada saat itu yang menjajah orang-orang Israel adalah lambang penderitaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memikul salib Bapak Ibu. Karena salib itu sebenarnya berarti adalah lambang penderitaan. Kalau memang sekarang itu menjadi simbolisasi dari kekristenan Bapak Ibu yang sering kita lihat di mana-mana. Tapi sejatinya arti salib itu adalah sebuah lambang penderitaan atau orang yang dikutuk karena melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa. Jadi Tuhan itu sebenarnya menanggung hal itu. Tetapi salib itu mengandaikan kepada kita pada masa kini bahwa kita juga akan menanggung penderitaan. Memikul salib itu berarti kita akan menderita atau siap menderita karena kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Contoh-contoh untuk hal ini saya kira dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua mengerti maksudnya. Memang tidak setiap hari kita menderita. Juga mungkin tidak setiap saat kita mengalaminya. Tetapi ada kalanya dalam waktu-waktu tertentu Bapak Ibu. Karena kita beriman kepada Kristus, kita harus menghadapi banyak sekali tantangan, kesulitan, dan juga dalam hal-hal tertentu yang menyulitkan kita. Bisa dalam studi, bisa dalam kehidupan bertetangga, bisa secara politik Bapak Ibu, bisa dalam pekerjaan dan profesi Bapak Ibu, dan bisa dalam pergaulan yang lain. Ada banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh untuk hal ini. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena kita adalah pengikut Kristus. Mungkin beda halnya kalau kita bukan pengikut Kristus. Tapi ingat Bapak yang terkasih, kita jangan lupa bahwa hanya orang-orang yang mengikut Kristus yang akan mendapatkan upah yang disebutkan pada ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, apa arti mengikut Tuhan? Sebagai kalimat yang ketiga dalam tema ini. Arti mengikut Tuhan di sini adalah bersedia untuk mentaati Bapak Ibu perintah Tuhan. Kata taat Bapak Ibu adalah inti dari kalimat ini. Jadi setelah kita Bapak Ibu mengatakan tidak kepada keinginan diri sendiri, lalu kita bersedia mengalami penderitaan karena kita menjadi pengikutnya, tapi itu belum cukup Bapak Ibu kata Tuhan. Engkau harus bersedia untuk mengikut, mentaati Bapak Ibu. Kalau mengikut itu berarti menjadi followers Bapak Ibu. Followers itu tidak pernah di depan Bapak Ibu. Dia akan selalu berada di belakang, mengikuti apa yang menjadi pemimpinnya di depan.
Kalau kita mengklaim diri kita sebagai pengikut Tuhan, itu berarti apa yang Dia lakukan, itu jugalah yang kita lakukan. Jadi tidak sepantasnya Bapak Ibu kita tidak mentaati. Justru sebaliknya, orang yang mengatakan dirinya pengikut Tuhan adalah orang yang pasti mentaati apa yang Tuhan katakan. Lalu semuanya ini Bapak Ibu ternyata bukanlah hal yang sia-sia. Saya pernah ditanya oleh seorang anggota jemaat Bapak Ibu dan simpatisan juga tentang kalimat ini. Saya ceritakan sedikit Bapak Ibu. Kenapa sih Pak kalimat ini yang paling penting? Bukannya kalau kita baca kalimat ini Pak Pendeta, ini kayaknya mengerikan sekali. Kenapa kita tidak dikasih tahu ya entah janji berkat kek, atau yang menimbulkan pengharapan, atau yang menyenangkan begitu menjadi orang Kristen? Kenapa saya ingin jadi percaya ini? Justru kalimat ini yang menyambut saya. Kalau engkau jadi pengikut Kristus, engkau mampu menyangkal dirimu, engkau mampu mengatakan tidak kepada keinginan daging, engkau harus bisa menderita, dan engkau mengikut Tuhan dengan cara apapun. Seolah-olah Bapak Ibu tidak ada yang menyenangkan menjadi pengikut Tuhan. Seolah-olah seperti itu. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Lihat Bapak yang terkasih, jangan memutus itu sampai ayat yang ke-24 saja. Itu sebabnya saya perlu membaca ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Supaya kita dapat melihat apa tujuan Tuhan melalui kalimat itu. Ayat 25 sampai dengan 27 saya akan baca. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jawabannya sederhana Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mengatakan ketiga kalimat itu untuk kita lakukan? Kalau kita ingin menjadi pengikutnya. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita diselamatkan. Apa artinya Bapak Ibu kita memperoleh semua kesenangan dunia katanya. Tetapi kita tidak selamat. Apa artinya kita memperoleh apa yang baik di dunia ini? Tapi nyawa kita atau keselamatan kita itu tidak bisa kita peroleh. Justru pada saat Tuhan nanti datang, yang Dia lihat adalah apakah kita percaya atau tidak kepadanya. Bukan apa yang kita peroleh di dunia ini Bapak Ibu sebagai ganti dari keselamatan itu. Yang Tuhan justru tanyakan kepada kita adalah apakah engkau percaya kepada aku? Apakah engkau sudah menyangkal dirimu? Apakah engkau ikut menderita karena aku? Karena salib itu. Dan apakah engkau bersedia mengikut aku? Mentaati segala perintahku setiap hari. Perbuatan itulah yang akan menjadi terminologi, yang menjadi ukuran bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita atau tidak. Lalu apa dari firman Tuhan pada hari ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama Bapak Ibu, saya kembali menegaskan kepada kita hari ini firman Tuhan begitu indah menyapa kita. 3 kalimat yang menjadi penting, yang saya katakan sebagai keputusan yang harus kita ambil meskipun sulit dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya tahu kita semua Bapak Ibu tentu mengerti arti kalimat ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi mari Bapak Ibu kita ingat, ini juga merupakan keputusan penting yang harus kita gumuli begitu dalam dan harus kita tetapkan sebagai keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Keputusan kita sebagai orang Kristen adalah kita menjadi pengikutnya. Karena itu kita bersedia untuk mengatakan tidak kepada keinginan duniawi. Saya tahu ini tidak gampang. Kita semua setiap hari bergumul dengan hal ini. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua, konsekuensi adalah kita akan bisa mengalami penderitaan karena menjadi pengikut Tuhan. Tapi tetaplah mengikut Tuhan. Yang ketiga, konsekuensi dari ini adalah kita harus mentaati peraturan dan kehendaknya setiap hari.
Walaupun ini seringkali kita gagal melakukannya, tapi tetaplah berusaha mentaatinya dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketiga hal ini Bapak Ibu saya kira menjadi definisi sekaligus menegaskan ulang bahwa kita adalah pengikut Tuhan, dan karena itu kita harus melakukan ketiga hal ini. Kita mampu mengatakan tidak pada keinginan duniawi, menyangkal dirimu. Kita mampu mengikut salib dan mengikut Tuhan setiap hari. Lalu yang kedua sebagai penerapan Bapak Ibu yang terkasih, pada masa kini, apakah tiga kalimat ini masih relevan Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan retoris yang perlu kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Apakah ketiga pertanyaan ini sekarang ini masih kontekstual Bapak Ibu dalam keadaan kita? Menurut saya jawabannya iya. Bahkan mungkin situasi saat ini justru lebih menuntut kita untuk melakukan ketiga hal ini lebih baik lagi. Tantangan dalam kehidupan orang Kristen menurut saya justru bukan semakin kecil, tapi justru semakin besar Bapak Ibu pada masa kini. Banyak orang Kristen Bapak Ibu yang tidak lagi melakukan hal ini meskipun tetap mengklaim dirinya Kristen. Tapi mereka tidak berani menyangkal dirinya, tidak berani mau menderita, apalagi untuk mentaati segala peraturannya. Hari ini kita sebagai gereja Tuhan, khususnya Jemaat GKI Medan, seluruh jemaat dan simpatisan dimanapun kita berada, kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita camkan dalam hati kita masing-masing, dan utamanya kita lakukan dengan setia. Ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang Kristen dimanapun itu harus mampu untuk menegaskan ketiga hal ini sebagai keputusan dalam kehidupannya. Kita ingat satu hal yang penting. Kalau kita tidak melakukan hal ini, maka kita akan kehilangan keselamatan. Firman Tuhan tadi, iya dan amin pastinya. Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya dan sekarang kepada kita, yang melakukan hal itu, maka ia tidak akan kehilangan nyawanya. Karena Tuhan akan datang untuk menghakimi setiap orang berdasarkan perbuatannya atau keputusannya untuk percaya kepada siapa. Tetapi pastinya juga kalau dibalik, Tuhan akan membiarkan, Tuhan tidak akan menyelamatkan orang yang tidak melakukan firman ini dalam kehidupannya. Pada saat nanti dia datang Bapak Ibu, maka pasti juga akan ada orang yang kehilangan keselamatan, akan ada orang yang kehilangan nyawanya, dan akan ada orang yang juga akan dihakimi berdasarkan perbuatannya karena ia tidak percaya kepada Tuhan. Hari Bapak yang terkasih, hari ini kita menegaskan kepada diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga yang beribadah saat ini, agar kita sungguh-sungguh melakukan hal ini. Mari menjadi pengikut Tuhan itu kita mampu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Kira firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kita mengerti sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari orang-orang tua kita, bapak-bapak dan ibu dari Komisi Lansia. Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya telah menebus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin hari
tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kampung. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami tetap berdoa ya Tuhan kepada Tuhan, seluruh jemaat Tuhan GKSUM Edan dan simpatisannya, dimanapun mereka berada. Meskipun saat ini ya Tuhan kami masih melakukan ibadah secara online ya Tuhan, dan tidak bertemu muka atau bertatap muka satu dengan yang lain. Tapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk boleh bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan semua dalam segala pergumulan kami. Kami tidak memungkiri ya Tuhan, akibat pandemi COVID-19 ini, banyak dari anggota-anggota jemaat yang mungkin merasakan dampaknya ya Tuhan, yang saat ini masih kami alami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kehilangan pekerjaan Tuhan berikan solusi dan jalan keluar. Yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi,
Tuhan berikan kepada mereka pertolongan. Kami akan percaya Tuhan punya banyak cara untuk boleh menolong mereka, karena Engkau Maha Kuasa. Bagi anak-anak ya Tuhan yang saat ini sedang merasakan beratnya menghadapi metode pembelajaran ya Tuhan secara daring, Tuhan berikan juga kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Berkati anak-anak ya Tuhan yang sudah nyatakan lulus dalam SBMPTN beberapa waktu yang lalu. Berkati segala persiapan yang mereka lakukan, berkati hal yang mereka butuhkan pada saat ini, sampai proses mereka untuk boleh memasuki perguruan tinggi atau tempat belajar yang baru itu dapat boleh berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada kendala. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja Tuhan GKI Sumut Medan. Kami tentu ya Tuhan tidak henti berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang terhimpun di dalam majelis Jemaat GKI Sumut Medan. Berkati segala yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan di masa yang akan datang oleh majelis jemaat. Berikan kekuatan ya Tuhan, agar kami mampu melakukan yang terbaik, meskipun ya Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Mu. Tuhan akan berikan kepada kami hikmat, agar kami boleh mengerjakan hal-hal yang tetap boleh memelihara iman jemaat, membangun persekutuan, bahkan pelayanan di tengah-tengah situasi pada saat ini. Tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami yang sedang berkuasa pada saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, pemerintahan kami dari yang tertinggi yang di pusat dan yang terendah sekalipun di pelosok-pelosok daerah. Tuhan berikan juga kepada mereka kekuatan, agar mereka dapat boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Sehingga ya Tuhan kami sungguh merasakan bagaimana peran serta mereka di tengah-tengah bangsa negara kami melalui pemerintahan yang baik, yang juga menjadi pemerintah bagi seluruh masyarakat ya Tuhan secara adil tanpa membedakan latar belakangnya. Ya Tuhan, sudah banyak permintaan kami Bapa dalam doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini, tapi di atas segalanya kami percaya Tuhan yang lebih mengetahui, dan Tuhan juga yang akan mengabulkannya seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kami akan sempurnakan doa ini ya Bapa, dan kembali akan mengucapkan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada murid-murid. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.